Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita dalam video kali ini mau bahas fenomena ya. Fenomena Labubu, boneka mirip setan yang tiba-tiba viral katanya guys. Dan itu lagi viral banget ya di Shopee, di marketplace itu banyak banget yang berjualan. Ada yang asli, ada yang palsu dan lagi berebutan ya guys ya. Tapi menurut aku ini bonekanya agak-agak serem ya, menurut aku ya. Sebenarnya lucu, tapi wajahnya itu giginya tuh serem banget menurut aku guys. Nah, videonya seperti apa kita lihat guys beritanya. Lo tau video ini nggak? Jadi ini rekaman orang-orang yang pada berantem gara-gara antri perkara cuma mau beli boneka Labubu. Sebuah boneka yang katanya mirip boneka setan yang tiba-tiba viral di Indonesia. Buat kalian yang belum tahu Labubu itu apa, jadi Labubu itu adalah sebuah karakter yang diciptakan sama Kasing Lang yang terinspirasi dari dongeng Nordik. Nah, karakter Labubu ini dibuat jadi boneka dan dijual di Popmart, sebuah perusahaan mainan asal Cina yang cabangnya juga ada di Indonesia. Pertanyaan besar ya, kenapa boneka Labubu ini bisa jadi viral banget? Jadi guys, dugaan terbesar yang bikin boneka Labubu ini viral adalah gara-gara Lisa Blackpink. Soalnya di bulan April 2024 kemarin, Lisa sempat posting foto di Instagram sambil pegang boneka Labubu. Dan negara pertama yang heboh sama boneka ini adalah Thailand ya. Soalnya Lisa Blackpink itu kan dari Thailand ya, jadi di sana heboh duluan. Nah, keviralan boneka Labubu di Thailand ini akhirnya ngerembet ke negara-negara lain, termasuk Indonesia yang dijual mulai dari 200 ribuan sampai 5 jutaan. Artis-artis, konten kreator mulai pada beli boneka Labubu dan sharing di sosial media. Akhirnya terjadilah sebuah FOMO di masyarakat sampai ada keributan gara-gara antrian buat beli boneka Labubu di Popmart Gandaria City. Seperti itulah guys ceritanya. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian tentang fenomena boneka Labubu ini di kolom komentar. Viral boneka Labubu bikin orang rela antre panjang. Ternyata ini alasannya. Sebagian orang belakangan tengah menggandrungi boneka yang bernama Labubu. Beberapa waktu lalu bahkan viral di media sosial, banyak orang rela antre untuk mendapatkan boneka gantungan tas tersebut. Sebelum Labubu membius publik tanah air saja, fenomena boneka tersebut telah menghipnotis warga negara-negara Asia lainnya. Lantas bagaimana asal mula aksesori ini muncul? Karakter peri tersebut diciptakan seniman kelahiran Hong Kong bernama Kasing Lung. Karakter itu dikenali dari telinganya yang runcing, senyum nakal, dan giginya yang tajam. Viralnya boneka Labubu terutama disebabkan unggahan Lisa Blackpink awal tahun ini. Awalnya boneka ini jadi bahan candaan di media sosial. Diikuti kegilaan berbelanja di Thailand, di mana banyak selebritas dan lokal memburu koleksi kotak misterius berisi boneka Labubu dalam berbagai visual. Ungkap Kepala Kemitraan Strategis Popmart International Kevin Chow. Ia menambahkan koleksi ini meluas ke tokoh-tokoh terkenal lain seperti anggota keluarga kerajaan Thailand dan senator. Tren ini kemudian mulai meluas ke wilayah Asia Tenggara dan selanjutnya kembali ke Cina dan pasar internasional lainnya, kata Kevin. Pada April 2024, Lisa Blackpink mengunggah foto memeluk boneka Labubu dari serial Fall in Wild milik The Monsters di unggahan Instagram story-nya. Selama beberapa bulan berikutnya, ia terlihat menghiasi tas Kate Elena dan Birkin miliknya dengan pendant Labubu. Hal inilah yang termasuk membuat boneka Labubu meningkat popularitasnya. Tidak berhenti di situ saja, karena popularitas boneka Labubu sampai ke Indonesia. Sederet selebriti tanah air juga ikut menggandrungi boneka Labubu seperti Nagita Slavina, Ayu Dewi, dan lainnya. Terlihat di beberapa unggahan, tas mereka dihiasi dengan gantungan Labubu. Labubu viral lagi berkat Lisa Blackpink. Tapi, apa sih sebenarnya boneka Labubu itu? Labubu adalah karakter elf yang diciptakan oleh ilustrator asal Hong Kong, Kasing Lung, pada tahun 2015. Karakter ini pertama kali muncul dalam seri buku cerita anak-anak berjudul The Monsters. Labubu digambarkan sebagai elf dengan telinga panjang, gigi tajam, dan senyum nakal. Awalnya, Labubu hanya dikenal di kalangan kolektor mainan, tapi sekarang sudah mendunia. Pada tahun 2019, Kasing Lung bekerja dengan Popmart, perusahaan mainan asal China, untuk membuat Labubu dalam bentuk vinil yang dijual dalam blind box. Hal ini membuat Labubu semakin populer dan sering terjual habis. Sahabat Bankait, ada yang punya Labubu nggak nih? Akhirnya Labubu di-ban. Di SD, SMP, SMA kena ban tuh si Labubu. Karena apa? Karena kelakuan anak bocah SD. Jadi beberapa minggu sebelum peraturan ini keluar, itu lagi hits banget nih si Labubu, kan udah lumayan lama nggak turun-turun hitsnya gitu kan. Nah terus ada anak SD yang kelakuannya bikin pusing. Jadi anak SD ini membentuk geng yang dimana isinya semua pemilik Labubu. Kalau belum punya Labubu tidak boleh ikut, bahkan punya grup WA-nya.
Berawal dari satu murid yang tiba-tiba tidak punya teman, padahal dia tuh bertiga gengnya sama besti-bestinya. Tiba-tiba nggak punya teman dan menyendiri di kelas. Karena udah beberapa hari gurunya nanya dong ke dia, kamu kenapa nggak turun? Biasa kamu main sama ini. Terus dia bilang, nggak mau miss gitu. Nah ini masih nggak ketahuan nih kenapa. Terus minggu berikutnya catering dia di kantin emak gue itu tidak diambil selama 3 hari. Terus emak gue nanya dong ke missnya, miss kenapa ini kagak diambil makanannya? Dia nggak masuk atau dia bawa makanan? Padahal mamanya udah ngelis menu makanan anak buat 1 minggu itu, tapi tidak diambil selama 3 hari. Terus missnya bilang, iya dia kagak masuk tante karena dia belum punya labubu, jadi dia nggak punya temen. Terus mak gue bingung, apa itu miss labubu? Dikasih tahu sama missnya, itu loh boneka-boneka yang segini yang suka dibawa sama anak-anak, biasanya dimainin tuh tiap istirahat. Terus mama gue bilang, oh iya saya tahu. Tiap istirahat boneka labubunya itu dijejerin sama temen-temennya di meja makan. Jadi mak gue tahu nih, ada satu anak yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa 5 juga, kata mak gue dijejerin tuh sama dia. Nah, satu anak ini dia belum punya. Jadi kata missnya dia ngambek sama emaknya nggak mau sekolah sama 3 hari dan mamanya kasih. Jadi ya udah nanti ya sabar ya sayang, nanti mama cariin. Nggak sekolah tuh 3 hari karena berita ini anak 3 hari kagak masuk, jadi geger tuh ya kan guru-guru, kepala sekolah. Aduh gimana nih, udah gak boleh nih, kayaknya kita harus ban aja si labubu itu. Hari keempat dia masuk sekolah, hari itu juga keluar peraturan tidak boleh membawa boneka labubu ke sekolahan. Sama satu lagi boneka yang nangis kata mbak gua, mungkin cry baby kali ya. Jadi udah keluar nih peraturan dilarang bawa labubu sama cry baby. Terus anak SMP juga kena, dilarang bawa 2 itu plus satu lagi Sony Angel. Kata mak gue tren labubu ini udah meresahkan di sekolahannya. Lu bayangin nih, ada anak nih ya makan segerombolan, buru-buru semua buru-buru. Abis itu mereka pergi nih, sehari bisa di bawah tangga, terus bisa ke tempat bermain tuh, ke playground. Abis itu bisa pindah. Jadi ini segeng, segerombol itu pindah semua bawa bonekanya. Ada yang bawa 5 kan tadi gue bilang. Jadi mereka gini-gini pindah tempat tuh dan segerumbul. Kasihan kan temennya yang gak punya. Sebenarnya yang main geng-gengan ini cuma kelas 5 sama kelas 6 karena mereka kan istirahatnya barengan. Tapi berdampak juga sama semuanya. Jadi SD, SMP, SMA kagak boleh bawa. Bahkan yang SMP, SMA nggak boleh bawa Sony Angel juga. Jadi gimana, sekolah kalian juga udah nge-ban labubu atau belum? Semoga belum ya, jangan sampai kayak begitu. Demi boneka ini, orang-orang sampai rela nginep di mall. Ya bener banget guys, ada orang yang rela nginep demi dapetin boneka labubunya Pop Mart. Dan aku udah sempet datang juga ke tempatnya. Soalnya Pop Mart udah buka slot pertamanya di Indonesia. Tempatnya di Mall Gandaria City, dan di sana bakal banyak mainan-mainan eksklusif. Dan jujur aku speechless banget karena pas aku masuk ke dalam, kalian lihat aja guys, ini mainannya lucu banget. Banyak banget koleksi rare yang kalian tuh cuma bisa dapetin pas di sini doang. Dan aku paling suka banget sama koleksinya yang labubu. Ini pertama kali aku lihat di real life dan mereka tuh emang sebagus itu nih, pengen banget gue bungkus sumpah. Terus ada juga yang Powerpuff Girls, itu juga sempat dipakai sama Lisa Blackpink. Menurut aku kalau beli barang kayak gini tuh emang udah paling aman beli di store-nya langsung, karena opsinya tuh lebih banyak. Dan apalagi si Pop Mart ini emang collab-nya udah kayak banyak banget kan dia. Bahkan aku sampai kaget banget pas aku ngeliat di sini banyak banget stok labubunya. Pokoknya kalian pantengin aja Instagramnya Pop Mart ID sama TikTok mereka buat segala update tentang Pop Mart. Dan bisa langsung datang ke store-nya di Mall Gandaria City di lantai GF. Labubu menangis melihat ini. Katanya sekarang Labubu di-banned alias gak boleh dibawa ke sekolah. Serius guys. Tapi Labubu itu kan termasuk kecan atau gantungan boneka kayak gini. Apakah kalau gantungan boneka juga gak boleh dibawa ke sekolah? Waduh, masa iya sih tas ranselnya gak boleh dipakai gantungan apapun, kan jadinya polosan. Ada yang tahu gak kira-kira di-banned kenapa Labubu? Waduh. Duh, lucu banget sih dek. Waduh, menurut kalian gimana nih? Apakah cocok untuk di banned apa enggak ya tentang labu-labu? Tapi aku sih lihatnya serem ya bonekanya ya. Lebih suka, sejujurnya saya lebih suka ini Teletubbies, lebih lucu menurut aku ya. Tapi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.